Halo, terima kasih sudah bergabung di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas soal latihan PTS Matematika kelas 8 semester 2 bagian 3. Untuk bagian 1 dan 2-nya sudah saya bahas pada video sebelumnya. Jadi silahkan cek ya dan temukan pakai untuk persiapan PTS dengan lebih baik lagi. Dan pengerjaan soal yang lebih cepat lagi karena di sana ada banyak cara praktis yang saya bagikan. Langsung saja ya. Yuk belajar yuk. Soal ke-21. Diketahui luas permukaan prisma ini adalah 216 cm persegi. Jika alasnya merupakan segitiga siku-siku, carilah tingginya. Kita kerjakan bersama-sama ya. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah luas bidang tegaknya. Misalkan prismanya adalah prisma DEFGHI. Alasnya adalah segitiga GHI. Masih ingat nggak rumus luas segitiga? Masih ya? Untuk segitiga GHI berarti sama dengan setengah dikalikan alas segitiga. Misalkan kita sebut saja di sini alasnya adalah GH. Jadi 8 dikalikan tinggi segitiga. Misalkan HI-nya sebagai tingginya. Jadi 8 dikalikan 6 sama dengan 24 cm persegi. Kita akan mencari luas bidang tegak dari prisma. Untuk mencari luas bidang tegak ini kita harus mengerti keliling dari segitiga. Jadi karena sisi miringnya belum diketahui, kita akan mencari panjang sisi miring terlebih dahulu. Kita misalkan adalah X. X kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan 100. Jadi X sama dengan akar 100 sama dengan 10. Untuk keliling segitiga berarti sama dengan 6 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 24 cm. Untuk luas permukaan prisma berarti sudah bisa dihitung, yaitu sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas bidang tegaknya menjadi 216 sama dengan 2 dikalikan 24 ditambah 24 dikalikan T. 216 dikurangi 48 sama dengan 24 T. Sehingga T sama dengan 168 dibagi 24. Yaitu sama dengan 7. Jadi tinggi prisma adalah 7 cm. Paham kan anak-anak? Iya, kalau mau belajar pasti bisa. Lanjut ya. Soal yang ke-22. Diketahui prisma segi 6 beraturan. Jika panjang rusuk alas adalah 8 akar 3 cm dan tinggi prisma 20 cm, tentukan luas permukaan prisma tersebut. Kita kerjakan bersama-sama ya.
Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak atau kadang dikatakan juga luas selimutnya. Alas prisma adalah segi 6 beraturan yang terdiri atas 6 segitiga sama sisi yang kongruen. Nah, ini cara praktisnya. Untuk luas segi 6 beraturan adalah 3/2 R kuadrat akar 3. Jadi panjang rusuk segi 6 dari soal diketahui 8 akar 3 cm. Untuk tinggi prismanya juga sudah diketahui yaitu 20 cm. Kita cari dulu luas alasnya ya. Luas alasnya adalah 3/2 R kuadrat akar 3. Jadi sama dengan 3/2 dikalikan R-nya adalah 8 akar 3, dikalikan lagi 8 akar 3, dikalikan akar 3. Ada yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu 8 dibagi 2, dapatnya adalah 4. 4 dikalikan 3, 12, dikalikan 8, hasilnya adalah 96. Akar 3 dikalikan akar 3, dapatnya adalah 3. Kemudian masih ada akar 3. 96 dikalikan 3 akar 3 sama dengan hasilnya adalah 288 akar 3. Jadi alas prisma adalah 288 akar 3 cm persegi, tapi itu baru alasnya. Sekarang kita akan mencari luas permukaan prisma. Luas alas sudah diketahui ya nak ya, 288 akar 3, tinggal ditambah untuk luas sisi tegaknya. Jadi luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi prisma. Sama dengan 2 kali 288 akar 3 ditambah keliling alasnya adalah 6 kali 8 akar 3 dikalikan 20. Sama dengan 576 akar 3 ditambah 960 akar 3 sama dengan 1536 akar 3. Jadi luas permukaan prisma adalah 1536 akar 3 cm persegi. Paham kan anak-anak? Soal 23. Berapakah luas permukaan 5 segitiga sama sisi? Yang sisi alas dan panjang rusuk tegaknya sama dengan 10 cm. Kita kerjakan bersama-sama ya. Diketahui bahwa panjang sisinya adalah 10 cm. Luas segitiga sama sisi, saya beri rumus praktisnya ya, adalah 1/4 S kuadrat akar 3. Sama dengan 1/4 dikalikan S kuadrat, berarti bisa ditulis 10 dikalikan 10 karena S-nya adalah 10. Masih kita kalikan akar 3. Jadi sama dengan 10 kali 10 100 ya nak ya. Dibagi 4 sama dengan 25. Jadi hasilnya adalah 25 akar 3. Untuk luas permukaan limas sama dengan 4 kali luas segitiga, karena semua segitiganya kongruen.
Jadi sama dengan 4 dikalikan 25 akar 3. Sama dengan 4 kali 25 akar 3, 100 akar 3. Jadi luas permukaan 5 segitiga sama sisi tersebut adalah 100 akar 3 cm persegi. Ingat cara praktisnya ya nak ya. Pertama, kalau untuk luas segitiga sama sisi itu adalah 1/4 S kuadrat akar 3 dengan S adalah panjang rusuk. Kemudian cara praktis yang kedua, untuk luas 5 segitiga sama sisi yang sisi alas dan semua sisi tegak panjangnya adalah S, sama dengan S kuadrat akar 3. Contohnya soal yang kita kerjakan dengan panjang lebar ini tadi, untuk S sama dengan 10, luasnya adalah 10 kuadrat akar 3. Ya kan? Sama dengan 100 akar 3. Cocok kan? Iya. Jadi ingat cara praktisnya ini yang bisa kita kerjakan dengan lebih cepat dan singkat. Lanjut ya, soal berikutnya. Soal ke-24. Diketahui sebuah limas persegi TABCD dengan panjang sisinya 12 cm. Carilah luas permukaan limas jika diketahui tinggi limas adalah 8 cm. Kita kerjakan bersama-sama ya. Ini limasnya sudah saya gambar. Limasnya TABCD. Panjang sisi alasnya adalah 12 cm. TO adalah tinggi limas, panjangnya adalah 8 cm. Kemudian OT1 adalah setengah dari sisi. Jadi sama dengan setengah dari 12 sama dengan 6. Kita akan mencari panjang dari bidang tegak agar bisa mencari luas selimut dari limas atau luas bidang tegak limas. Kita gambar ya segitiganya TOT1. Siku-sikunya adalah DO. TO-nya 8 cm, OT1-nya 6 cm. Sehingga kita bisa mencari panjang TT1. TT1 adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan akar dari 36 ditambah 64. 36 ditambah 64 adalah 100. Akar 100 sama dengan 10. Jadi panjang TT1 adalah 10 cm. Sekarang kita mau mencari luas permukaan dari limas. Luas permukaan dari limas adalah luas alas ABCD ditambah 4 kali luas segitiga TBC. Sama dengan luas alasnya adalah 12 kali 12 ditambah 4 kali setengah alasnya adalah 20 cm, tingginya adalah 10. 12 kali 12 adalah 144.
ditambah 4 dibagi 2 ya, dikalikan 12, 24 dikalikan 10 jadinya 240. Hitung. Berapa ini besarnya? 144 ditambah 240. Iya. 144 ditambah 240 sama dengan 384. Jadi luas limas adalah 384 cm persegi. Gampang kan? Gampang. Kalau menyimak dan mengikuti pembelajaran pasti bisa. Lanjut ya. Soal 25. Diketahui prisma dengan alas berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi miringnya 15 cm serta panjang salah satu sisi siku-sikunya 9 cm. Jika tinggi prisma 10 cm, hitunglah luas permukaan prisma. Kita kerjakan bersama-sama ya. Kita gambar dulu segitiga ABC-nya. Panjang AC adalah 15 cm, kemudian panjang AB adalah 9 cm. Untuk panjang BC kita misalkan X. Kita akan mencari luas alas dari segitiga ABC ini. Dengan Pythagoras kita hitung BC atau sama dengan X adalah sama dengan akar dari sisi miringnya 15 kuadrat dikurangi sisi siku-sikunya 9 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 225 dikurangi 81. Sama dengan akar 144. Berapa akar 144? 12. Jadi panjang BC adalah 12 cm. Jadi luas alas prisma adalah sama dengan setengah dikalikan alas segitiga dikalikan tinggi segitiga. Sama dengan setengah dikalikan 12 dikalikan tingginya adalah 9. Setengah dikalikan 12 adalah 6. Jadi 6 dikalikan 9 hasilnya sama dengan 54 cm persegi. Kemudian kita akan mencari luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi prisma. Sama dengan 2 dikalikan luas alasnya adalah 54 ditambah keliling alas sama dengan 9 ditambah 12 ditambah 15 dikalikan tinggi prisma. Tinggi prisma adalah 10 cm. Jadi sama dengan 2 dikalikan 54 adalah sama dengan 108 ditambah 9 ditambah 12 adalah 21. 21 ditambah 15 adalah 36. 36 kita kalikan tinggi prisma yaitu 10. Sama dengan 108 ditambah 36 kalikan 10 adalah 360. Hitung. Berapa ini ya hasilnya? 108 ditambah 360 sama dengan 468. Jadi luas permukaan prisma adalah 468 cm persegi. Begitu. Gampang kan? Gampang. Soal ke-26. Diketahui limas beraturan alasnya berbentuk persegi yang panjang sisinya adalah 10 cm. Tinggi bidang tegak adalah 13 cm.
Hitunglah volume limas tersebut. Kita kerjakan bersama-sama ya. Limasnya sudah saya gambar. Tinggi dari bidang tegak adalah 13 cm, yaitu TT1. Untuk sisinya adalah 10 cm. Untuk tinggi limas belum diketahui. Volume limas adalah sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi dari limas. Kita akan mencari tinggi limas agar bisa dicari volumenya. Saya pindah saja ya untuk segitiga TOT1-nya. Dari soal diketahui bahwa panjang dari BA adalah 10 cm. Panjang OT1 adalah setengah dari BA. Sama dengan tengah dari 10. Sama dengan 5. Jadi panjang OT1 5 cm asalnya dari situ. Sekarang kita akan menghitung panjang dari TO. TT1 dari soal diketahui panjangnya adalah 13 cm. TO kita hitung dengan rumus Pythagoras sama dengan akar dari TT1 kuadrat dikurangi OT1 kuadrat. Sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Sama dengan akar 169 dikurangi 25. Sama dengan akar dari 144. Berapa akar 144 anak-anak? 12. Tinggi dari 5 sudah diketahui adalah 12 cm. Sehingga kita bisa mencari volume limas. Volume limas sama dengan sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tingginya. Sama dengan sepertiga dikalikan luas alasnya adalah 10 kali 10 dikalikan 12. Hasil perhitungan tadi. Apakah ada yang bisa disederhanakan ya nak ya? Ada, yaitu 12 dengan 3. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. 4 dikalikan 10 dikalikan 10 hasilnya adalah tralala, ketemu sudah, yaitu 400. Jadi volume limas adalah 400 cm kubik. Gampang kan? Ketemu sudah. Lanjut ya. Soal ke-27. Diketahui prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya adalah 8 cm dan 6 cm. Jika volumenya 360 cm kubik, berapakah tinggi dari bangun ruang prisma tersebut? Kerjakan. Iya. Kita kerjakan bersama-sama ya. Volume prisma adalah luas alas dikalikan tinggi prisma.
Kita akan mencari tinggi prisma terlebih dahulu. Tinggi prisma adalah volume prisma dibagi dengan luas alas. Kita akan mencari luas segitiga yang menjadi alas prisma terlebih dahulu. Alas prisma adalah segitiga siku-siku dengan ukuran sisi adalah 8 cm dan 6 cm pada sisi siku-sikunya. Jadi untuk luas segitiga tersebut adalah setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Jadi sama dengan setengah dikalikan 8 dikalikan 6. Hasilnya adalah 24 cm persegi. Kita akan mencari tinggi prisma. Tinggi prisma adalah volume prisma dibagi dengan luas alas. Sama dengan volume prisma adalah 360 dibagi dengan luas alasnya adalah 24. 360 dibagi 24 berapa ya nak ya? Hitungan saya adalah 15. Tolong dikoreksi ya kalau salah. Jadi tinggi prisma adalah 15 cm. Ketemu. Lanjut ya. Soal ke-28. Diketahui alas sebuah limas adalah belah ketupat dengan panjang diagonalnya adalah 18 cm dan 12 cm. Jika volume limas adalah 360 cm3, hitunglah tinggi dari limas. Siap bos, kerjakan. Kita hitung bersama-sama ya. Volume limas adalah sepertiga luas alas dikalikan tinggi. Untuk luas alas yang berupa belah ketupat, maka rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Jadi sama dengan 360 untuk volumenya sama dengan sepertiga dikalikan setengah, 1/6. Diagonal yang pertama adalah 18. Diagonal yang kedua adalah 12. Tingginya adalah T. Disederhanakan ya nak ya, yang bisa disederhanakan. 18 dibagi 6 dapatnya adalah 3. 3 dikalikan 12 berapa ya? 36T sama dengan 360. Jadi T sama dengan 360 dibagi dengan 36 dapatnya adalah tralala, ketemu sudah 10. Jadi tinggi limas adalah 10 cm. Asik. Ketemu. Sekarang soal ke-29. Diketahui limas dengan alas persegi. Volume limas adalah 2250 cm3. Jika tingginya 30 cm, carilah panjang sisi persegi alas limas. Oke, gampang. Dari soal diketahui bahwa volume limas adalah 2250 cm3. Kemudian tinggi limas adalah 30 cm. Volume limas rumusnya masih ingat?
Iya, sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Jadi 2250 sama dengan sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi limas adalah 30. 30 dibagi 3 berapa ya nak ya? 10. Gampang banget. 10 dikalikan luas alas sama dengan 2250. Jadi luas alas adalah 2250 dibagi 10 sama dengan 225. Alasnya adalah berbentuk persegi yang mana luasnya adalah sisi kali sisi. Jadi sisi kali sisi sama dengan 225. Berarti panjang sisi adalah akar 225 berapa ya nak ya? Hasilnya adalah 15 cm. Hore, ketemu sudah. Paham kan? Iya, kalian kan anak-anak pinter. Anak-anak kebanggaan saya. Lanjut ya. Soal 30. Tenda di suatu perkemahan terpasang seperti pada gambar. Berapakah volume tenda tersebut? Kita kerjakan bersama-sama ya. Anak-anak perhatikan baik-baik. Panjang dari tenda adalah 4 meter. Tingginya 3 meter dan lebarnya adalah 6 meter. Ini seperti bangun apa ya? Bangun tidurku terus makan. Ya enggak lah ya. Masa langsung makan. Ini kalau kita cermati adalah seperti bangun prisma segitiga. Jadi untuk mencari volume prisma ini kita harus mencari luas alasnya dulu. Luas alasnya yang mana ya nak ya? Yang BC FE? Bukan ya. Untuk alasnya adalah ABC atau DEF, sama saja. Ngerti ya? Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Nah, kita akan mencari luas segitiga yang menjadi alas prisma. Misalkan saja kita ambil luas segitiga ABC. Nah, untuk segitiga ABC ini luasnya adalah setengah dikalikan BC dikalikan AG, karena alas segitiga adalah BC dan tinggi segitiga adalah AG. Sehingga perhitungan menjadi luas segitiga ABC sama dengan setengah dikalikan BC adalah 6 dikalikan AG-nya adalah 3. Kita sederhanakan 6 dibagi 2 ya, sama dengan 3. 3 dikalikan 3 dapatnya adalah 9. Jadi luas segitiga ABC adalah 9 cm persegi. Untuk volumenya adalah luas alas dikalikan tinggi prisma sama dengan luas alasnya adalah 9 cm persegi, tinggi prisma adalah 4, sama dengan hasilnya adalah 36 cm kubik. Jadi volume tenda adalah 36 cm kubik.
Paham kan? Iya, gampang banget. Pada video yang akan datang kita akan membahas tentang menganalisis data. Tentu saja banyak cara praktis yang akan saya bagikan, jadi jangan sampai ketinggalan. Yang belum subscribe, segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian bisa gabung di channel saya. Soalnya nggak ada kalian nggak rame, nggak seru. Saya tunggu ya. Bye-bye.